Kiprah Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita berjumpa lagi dalam Kiprah Jati. Dan sudah barang tentu ucapan kita selalu sama. Kita memohon kepada Sang Maha Kuasa, semoga semua makhluk di jagat raya ini, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang kecil atau yang besar, semua dalam keakraban, damai sejahtera dan kemerdekaan. Ya, terima kasih. Ya, meskipun virus pun butuh kemerdekaan, tetapi kemerdekaan manusia sangat lain. Karena merdekanya manusia sebenarnya adalah mempunyai tugas menjaga ekosistem dunia. Artinya keseimbangan kehidupan itu bisa selaras, serasi dalam kehidupan yang saling bermanfaat demi kehidupan bersama. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan dimanapun berada, baik di Tuban, di Lamongan, di Gresik, di Madiun, di Kediri, di Tulungagung, Trenggalek, Blitar, rekan-rekan Blitar yang berkali-kali usul tapi belum kesampaian, dan saya yakin suatu saat pasti kesampaian. Dan hari ini kita masih kembali lagi ke ruangan ini meskipun tidak begitu besar, tetapi kelihatan sejuk, indah, dan berbau harum. Karena bukan suatu hal yang mustahil, karena tempat ini adalah sebenarnya suatu kampus yang berada di tengah-tengah kota pendidikan, kota Malang ini. Dan kebetulan ini di Jalan Boulevard, jalan yang sangat terkenal sejak zaman Belanda. Ini di Jalan Ijen. Kampus ini namanya adalah Politeknik Kesehatan Malang, ya, ya, tepuk tangan. Politeknik Kesehatan Malang, yang minggu yang lalu kami juga ke sini. Tapi kalau minggu yang lalu kita mengambil judul peranan bidan dalam pembangunan bangsa, sekarang lebih kita fokuskan, kita juruskan ke masalah yaitu preeklamsia. Ini memang kata-kata ini kelihatannya agak jarang didengar oleh masyarakat secara umum, tapi perlu diketahui dan khususnya kepada siapa saja tolong hari ini berhenti sejenak dalam kegiatan kurang lebih hanya 1 jam. Karena penting sekali, preeklamsia ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang bergerak di bidang kesehatan ibu-ibu yang umumnya akan mengandung, akan hamil, sedang hamil, atau mungkin prahamil atau pasca hamil. Pokoknya intinya ke sana lah. Jangan dipikir hanya ini kepentingan wanita saja. Bapak-bapak perlu memperhatikan, karena bapak-bapak itu sok tidak memperhatikan ibu yang sedang mengandung atau akan mengandung, itu kadang-kadang dibiarkan begitu saja saking sibuknya. Padahal yang akan dikandung ibu-ibu itu nanti lahir jabang bayi sehat atau tidak tergantung persiapan kita semuanya. Nah, saya memang belum pernah mengandung karena memang laki-laki, ya. Tetapi masalah ini penting untuk diketahui setiap manusia. Nah, kita akan langsung aja kedua beliau narasumber itu adalah yang pertama Ibu Heni Astuti, ya. Ibu Heni Astuti. Yang kedua adalah Ibu Didin IKS, Ibu Didin IKS yang ada di sono. Nah, Bu Heni, sebenarnya terus terang aja saya tidak bohong, Bu. Baru kali ini mendengar istilah yang namanya preeklamsia itu. Sebenarnya apa sih? Ada apa yang di sana itu? Monggo, seluas-luasnya penjelasan terangkan biar masyarakat tahu. Monggo. Terima kasih Pak Jati. Begini, untuk istilah preeklamsi itu pada masyarakat memang kurang familiar. Jadi dulu dikenal dengan keracunan kehamilan. Pada dasarnya preeklamsi itu adalah memang penyakit yang terjadi pada saat wanita itu sedang hamil. Jadi apabila wanita itu tidak hamil, maka dia tidak akan pernah mendapatkan penyakit preeklamsi.
Nah, preeklamsi ini memang ada beberapa ibu ya yang memang beresiko untuk terjadi preeklamsi. Nah, preeklamsi ini memang umumnya terjadi setelah bisa sebelum kehamilan itu cukup bulan atau setelah kehamilan itu memang pada cukup bulan. Nah, untuk preeklamsi yang memang kita kenal itu pada medis ini ya, ini memang umumnya terjadi setelah usia kehamilannya adalah 5 bulan atau dalam istilah kita adalah 20 minggu. Nah, ini gejalanya memang meningkatnya tekanan darah selama kehamilan, kemudian disertai dengan adanya protein pada urin. Ini memang protein ini bisa dilihat kalau kita memeriksakan urin ibu itu pada laboratorium. Biasanya juga pada preeklamsi ini akan disertai dengan bengkak atau istilahnya udema. Nah, ini memang ibu hamil yang mengalami preeklamsi ini harus waspada selama kehamilan, karena memang bisa berbahaya bagi ibu maupun pada janinnya. Nah, ini untuk semua ibu hamil, semua wanita yang memang akan hamil itu memang harus waspada, terutama apabila wanita tersebut mempunyai resiko akan mengalami preeklamsi pada waktu kehamilan. Terus ini Bu, umumnya keracunan itu apa ada awal-awal penyebab kelalaian bidang apa, misalnya ada seorang ibu sampai keracunan itu? Sebetulnya keracunan itu memang istilah ini ya, masyarakat umum ya. Sebenarnya preeklamsi itu sendiri penyebabnya sampai saat ini belum diketahui etiologi secara pasti. Hanya di sini diberikan memang ada kelainan pada sistem pembuluh darah. Di situ. Nah, penyebabnya apakah karena pola makannya atau karena umumnya ini karena punya faktor-faktor penyakit sebelumnya. Misalnya ibu tersebut menderita penyakit ginjal atau mengkonsumsi obat-obatan yang memang akan mempengaruhi daripada kerusakan daerah ginjal. Terima kasih. Ini kelihatannya memang sepele, tapi penting sekali untuk ibu-ibu. Ya, monggo sekarang kami persilakan Ibu Heni ya, Ibu Didin ya, Ibu Didin ya. Monggo kami persilakan Bu tentang ini tadi. Ya, terima kasih Bapak. Melanjutkan dari apa yang sudah diuraikan oleh Bu Heni, bahwa preeklamsi itu memang jarang ya didengar di masyarakat pada umumnya. Dulu sekali itu tadi sudah dijelaskan bahwa preeklamsi itu sering disebut dengan keracunan kehamilan. Nah, ini tentu saja membawa dampak yang luar biasa Bapak, kalau misalnya itu kan tadi ada dijelaskan bahwa gejalanya tekanan darah yang mengalami peningkatan mulai kehamilan 5 bulan atau usia kehamilan 20 minggu, kemudian bisa disebut trias ini dulu Bapak. Tapi sekarang 2 yang diidentifikasi itu cukup untuk menyatakan bahwa seseorang wanita hamil itu menderita preeklamsi. Yang pertama, tekanan darahnya mengalami peningkatan, kemudian adanya protein di dalam air kencing atau di dalam urin, dan mungkin juga terjadi pembengkakan. Nah, yang pembengkakan ini kenapa tidak dimasukkan ke dalam tanda atau gejala? Yang pasti karena seringkali kita lihat bahwa ibu hamil itu kan juga sering mengalami pembengkakan baik pada kakinya barangkali atau pada tangannya, yang secara fisiologis itu bisa terjadi. Kemudian kalau ini tidak mendapat penata laksanaan secara dini, maka akan berakibat yang tidak baik tentu saja bagi ibu maupun pada bayinya. Nah, preeklamsi ini sebenarnya tidak seluruh kategori preeklamsi harus dirawat di rumah sakit. Jadi yang terpenting adalah bagaimana deteksi dini preeklamsi itu. Jadi ini ada peran serta dari masyarakat, kesadaran masyarakat untuk secara rutin atau secara kontinu dia memeriksakan kehamilannya di tenaga kesehatan atau tempat-tempat kesehatan yang lain supaya bisa dideteksi sejak dini. Terima kasih. Memang kita
kita belum puas mendengarkan apa yang disampaikan beliau-beliau tadi, dan masih banyak penjelasan. Dan memang kita perlu kesabaran sejenak untuk di depan Dama TV. Tolong calon-calon ibu, adik-adik, remaja putri, meskipun masih jauh, ini ilmu pengetahuan yang perlu kita sadari semuanya. Dan oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jali Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih Anda masih dengan sabar dan tekun, dan bila perlu terima kasih, nyatat-nyatat itu penting karena ilmu itu tidak pernah lekang karena panas dan tidak pernah lapuk karena hujan. Barang siapa mempunyai ilmu, semakin banyak ilmu yang masuk dalam pikiran kita, orang itu tidak akan kesulitan untuk menghadapi sesuatu yang mungkin gelap buat kita. Semakin banyak pengetahuan, semakin bagus. Demikian juga sejak zaman jutaan yang tahun yang lalu, kesehatan adalah mutlak untuk setiap manusia. Bagaimana tidak? Coba bayangkan, dari Eropa, ratusan tahun yang lalu berbondong-bondong seperti Vasco da Gama, seperti penjelajah-penjelajah yang lainnya, mencari lahan untuk mencari apa? Mencari tempat, mencari obat kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu disebut rempah-rempah. Nah, antara lain kesehatan itu kalau begitu penting untuk umat manusia. Nah, tadi masih ke ibu kita yang kelihatan anggun itu belum selesai ceritanya. Tolong Bu, terus diteruskan tentang eklamsia, pre-eklamsi tadi. Saya lanjutkan Bapak. Tadi bahwa yang paling utama atau yang paling penting untuk mencegah itu adalah dengan cara deteksi dini. Jadi deteksi dini dari pre-eklamsi ini bahwa seorang perempuan atau seorang wanita begitu tahu dirinya hamil, itu segera saja memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan atau ke tenaga kesehatan supaya ibu ini bisa mengetahui status atau keadaan kesehatan selama kehamilan, terutama bagi perempuan atau bagi ibu hamil yang mempunyai risiko. Jadi misalnya dia hamil di usia lebih dari 35 tahun, atau mungkin dia pernah menderita tekanan darah tinggi sebelumnya, atau mungkin kehamilannya kembar, punya riwayat tekanan darah tinggi. Nah, itu faktor-faktor risiko yang memang harus diperhatikan supaya ibu ini nanti akan bisa mengetahui bagaimana keadaan kesehatannya. Jadi seperti tadi diutarakan bahwa preeklamsi ini kan tidak ada penyebab pastinya, tetapi faktor predisposisinya ada. Antara lain itu tadi mungkin usianya dan sebagainya. Iya, terima kasih. Ini ke Bu Heni ini, terus terang aja saya itu kok nggak sampai hati ya kalau ibu itu disurai segala macam. Padahal ibu itu ya masak, maaf ini coro Jawa ya masak, ya mana, ya macak, ya dan lain sebagainya. Itu kok masak ke ibu semua, seakan-akan bapak itu nggak punya kewajiban. Nah, untuk pre-eklamsi tadi, kira-kira apa yang mesti diperhatikan seorang bapak supaya ibu-ibu itu tidak punya PR khusus itu loh, terus menerus dulu Bu, kira-kira monggo apa kira-kira? Jadi memang untuk ibu hamil yang sedang menderita preeklamsi itu sangat perlu dukungan dari keluarga, baik itu suami maupun keluarga yang lain termasuk anak-anak. Mengapa? Karena pada ibu hamil yang mengalami preeklamsi ini memang harus banyak istirahat. Banyak istirahat, kemudian perlu diperhatikan juga kebutuhan makanan. Nah, ini kalau tidak ada peran dari suami pendamping, ini ibunya kasihan. Dia akan mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehingga akan menyebabkan kelelahan, dan bisa jadi kemungkinan ibu akan istilahnya apa ya, stres ya, atau banyak pikiran. Nah, ini juga akan memicu peningkatan daripada tekanan darah selama kehamilan. Nah, ini akan berbahaya pada ibu maupun pada janin.
Oleh karena itu memang keterlibatan keluarga terutama suami itu sangat diperlukan. Jadi dengan keterlibatan suami itu juga akan perhatian terutama di sini ya, perhatian terhadap kebutuhan psikologisnya, perhatian terhadap kebutuhan fisiknya, misalnya memperhatikan kebutuhan makanan, kemudian membantu kegiatan ibu di rumah, akan memberikan ketenangan pada ibu. Nah, ketenangan ini juga yang akan memberikan suatu tidak akan memicu suatu pikiran yang berat pada ibu, sehingga inilah memang ibu akan bisa bersikap lebih santai sehingga bisa beristirahat dengan sebaik-baiknya. Nah, hal-hal yang nanti akan terjadi karena berkaitan dengan hal tersebut tidak akan terjadi, seperti itu. Iya, terima kasih. Ini bapak-bapak jangan enak-enakan aja ya. Bagaimanapun keluarga itu merupakan satu kesatuan dan saling mengisi apabila ada yang kurang. Kalau ibu lagi mengandung sudah barang tentu ya mungkin sebulan 2 bulan masih ringan-ringan saja. Tapi kalau sudah 3 bulan, 4 bulan sampai ke 9 bulan pasti memerlukan bantuan. Tadi udah disinggung oleh beliau Bu Heni tadi itu bantuan fisik dan fisiologis supaya si janin itu ada ketenteraman, ketenangan batin dan keseimbangan kesehatan. Paling tidak seperti itu. Nah, sekarang saya ingin ke adik-adik ini yang berkaitan dengan ini. Adik-adik ada yang mempunyai saran-saran, pertanyaan-pertanyaan atau usul-usul, kami persilahkan. Ada di belakang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Malang. Yang mau saya tanyakan mengenai preeklamsia ini sendiri, apa dampak yang bisa ditimbulkan dari preeklamsia ini bagi ibu dan bagi janin? Dan kemudian yang kedua, tadi dijelaskan bahwa preeklamsia ini hanya bisa terjadi pada saat kehamilan. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah preeklamsia ini hanya bisa terjadi pada kehamilan saat ini atau bisa berulang pada kehamilan berikutnya jika ibu ini hamil kembali seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang lainnya? Ada yang lainnya? Satu lagi, ayo. Ya. Terima kasih. Nama saya Insinyur Soeharto, Magister Teknik. Sehari-hari saya sebagai dosen Unipro. Saya memegang mata kuliah tentang manajemen lingkungan. Jadi agak luas, seluas bumi. Perkembangan terakhir, 12 tahun terakhir, paling tidak, menurut data yang saya miliki, itu kekerasan di dalam rumah tangga itu trennya meningkat linier. Saya tidak yakin, akhirnya ke situ. Saya tidak yakin bahwa crucially problem untuk ibu yang hamil itu kalau tidak dikarenakan karena suami justru karena suaminya. Kenapa? Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 67% itu kekerasan dalam rumah tangga karena suami. Ini informasi pada polisi dan masyarakat bahwa kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, pegang aja suaminya. Langsung sudah tahu alamatnya itu. Karena lebih dari 67% itu. Nah, oleh karena itu kembali kepada poinnya seperti yang dikemukakan oleh Ibu pemerasaran ya. Bahwa saya menjadi curiga justru karena terjadi disharmonisasi sistem di dalam rumah tangga itu kalau tidak disebabkan karena suami. Mengapa? Kalau dalam perkembangan terakhir 12 tahun lebih yang terakhir itu trennya meningkat sebenarnya. Tren itu ternyata berbanding lurus dengan kegagalan sistem nasional. Kembali lagi ke publik, jadi pelayanan publik. Sampai sejauh mana kekuasaan dari Republik ini mampu menciptakan sebuah sistem dan sistem betul-betul harmoni sampai di masyarakat. Sekarang kita lihat bagaimana tidak. Tiap hari sekarang kita lihat tidak ada hari yang tanpa geger sekarang. Di TV itu yang ininya geger, yang itunya geger. Lawang geger kok disosialisasikan, kan aneh. Kalau di zaman orang-orang kita dulu, kalau gegeran aja rame-rame aja ngantai kerumunan. Sekarang itu geger yang selebriti geger, yang politisi geger, yang ini geger, pilkada geger. Lawang geger kok disosialisasikan. Ini kan proyek gegeran akhirnya nanti. Kan bahaya untuk Republik. Nah, kembali ke rumah tangga. Rumah tangga kan hanya bagian kecil dari sistem negara ini. Dan itu tidak lepas daripada itu. Jadi kalau yang gede itu bergonjang-ganjing, yang kecil itu mesti bergonjang-ganjing. Itu rasional sekali. Sekali lagi bahwa saya tidak yakin bahwa kalau ada crucial problem di masalah kehamilan itu juga tidak dikarenakan itu.
Saya kira demikian. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih. Untunglah ini adik-adik yang putri-putri tadi memang sengaja beliau itu selalu proaktif, artinya kalau waktu Kiprah Jati itu telepon, nanti tempatnya di mana, judulnya apa. Meskipun berapa kalimat ternyata selalu penting. Dan tekanannya tadi itu nggak pernah, ya ibu-ibu mungkin takut ya nyinggung bapak-bapak tadi. Untung ada bapak-bapak sendiri yang nyinggung bapak-bapak. Umumnya kalau ibu sedang hamil, sedang mengandung, justru bapak-bapak itu agak bludrek umumnya itu. Ya karena mungkin apa ya? Nah, ini diperingatkan oleh beliau, oleh Bapak Insinyur Soeharto tadi itu. Justru tekanan-tekanan langsung tidak langsung, bapak-bapak harus membantu, menjaga, memproteksi, berpikir tidak jangka pendek aja tapi jangka panjang. Siapa tahu kalau yang dikandung menjadi menteri? Siapa tahu kalau yang dikandung menjadi presiden? Siapa tahu kalau yang dikandung menjadi konglomerat? Makanya jangan cepet-cepet bayi dibuang. Masa sekarang ada bayi dibuangi di mana-mana menjadi berita yang menggembirakan. Kita sangat prihatin ya. Mudah-mudahan ini tadi wacana yang harus kita pecahkan bersama-sama. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih sangat menarik sekali karena bagaimanapun pula kita semua lahir dari rahim seorang ibu. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda semuanya masih dengan sabar dan tekun di depan Kiprah Jati di Dhamma TV ini. Memang Dhamma TV dan Kiprah Jati ini tidak pengen mengajari, tidak pengen menyebarkan pengaruh. Intinya hanya satu, bagaimana supaya kita semuanya bisa kembali menjadi titah yang mulia di muka jagat raya ini. Termasuk hari ini kalau kita membicarakan dengan detail dengan para ahli-ahlinya tentang peranan, fungsi, dan kesehatan ibu yang lagi mengandung, itu adalah tugas kemanusiaan yang sangat mulia. Sekarang kepada yang terhormat Ibu Heni, monggo kami persilakan menanggapi yang tadi disampaikan bapak-bapak atau ibu-ibu tadi. Kami persilakan. Monggo. Baik, saya tanggapi dulu pertanyaan pertama. Gitu. Nanti mungkin akan bisa ditambahkan oleh Bu Didin ya. Jadi untuk preeklamsi itu memang mempunyai dampak yang kurang baik pada ibu maupun pada janin. Dampaknya itu pada ibu yang mengalami preeklamsi ini bisa berbahaya baik pada kehamilan atau selama persalinan. Pada kehamilan karena dia mengalami preeklamsi, maka akan bisa meningkatkan tekanan darahnya itu tinggi sehingga bisa menyebabkan apa? Pecah pembuluh darah kalau memang sudah terlalu. Demikian juga bisa sampai kejang. Nah, ini kejang akan berbahaya. Bisa sampai koma. Nah, untuk pada dampak pada janin ini bisa menyebabkan janin itu pertumbuhannya terhambat. Kemudian bahkan bisa terjadi kematian janin kalau memang tidak dipantau secara ketat atau memang sudah terlambat ibu ini memeriksakan kehamilannya. Sehingga memang ibu-ibu yang hamil dan mempunyai riwayat tekanan darah tinggi ini harus kontrol ketat ya, artinya selama antenatal care baik ke bidan atau puskesmas atau ke rumah sakit itu harus secara ketat ya, lebih intensif lah dibandingkan dengan ibu-ibu yang normal. Sehingga secara dini nanti bisa diketahui secara awal apakah mengarah pada preeklamsi yang bersifat ringan ataukah sudah mengarah pada yang berat. Bahkan bisa jatuh pada eklamsi, artinya eklamsi ini bisa sertai dengan kejang-kejang. Kalau ibu hamil sudah sampai kejang-kejang, ini akan beresiko sekali menyebabkan kematian janin sangat besar. Ini, nah, apakah ini bisa berulang? Kemungkinan bisa berulang karena ibu ini, kalau memang ibu ini dari awal sudah mempunyai tekanan darah tinggi, maka selama kehamilan dia juga akan beresiko mengalami preeklamsi. Barangkali itu untuk yang pertanyaan pertama. Untuk yang kedua,
Apa yang Bapak sampaikan betul, Bapak. Betul sekali. Jadi kekerasan di dalam rumah tangga itu memang utamanya penyebabnya tidak lain adalah suami sendiri. Kenapa? Ini karena memang suami itu kalau misalnya sedang ini ya, ada kekerasan atau pertengkaran, istri ini dampaknya akan menjadi stres. Akan menjadi stres sehingga dia akan meningkatkan salah satu efek ya, kalau stres ini ibunya tekanan darahnya akan meningkat. Tekanan meningkat kemudian juga akan berdampak pada sistem tubuh yang lain, misalnya dia akan malas makan akhirnya. Karena stres yang tinggi, gangguan psikologis, maka akan malas makan, kemudian akan lemah. Nah, ini juga akan berbahaya. Karena ibu juga akan menjadi kurang makan, tidak seimbang gizinya, kemudian stres yang meningkat akan menggunakan tekanan darah yang meningkat, dan ini juga akan memicu. Nah, ini sebenarnya bukan penyebab utama sebetulnya, itu hanya adalah faktor kondisi yang memungkinkan ibu ini akan menderita penyakit dalam kehamilan. Sehingga harapannya memang sebaiknya memang keharmonisan keluarga itu sangat diperlukan, sehingga memang kejadian-kejadian kekerasan dalam rumah tangga itu sebisa mungkin diminimalkan. Nah, ini bagaimana sebetulnya ini kita kalau bicara kekerasan itu kita bicara tentang gender. Jadi bagaimana seorang wanita dan laki-laki menyadari akan kesetaraan gender, sebetulnya ke sana. Karena dengan situ laki-laki dan perempuan itu sama-sama menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Dan ini saling menghargai dalam rumah tangga. Kalau ada kesetaraan gender, maka insya Allah dalam rumah tangga akan harmonis. Iya, terima kasih. Ya, berbicara masalah kekerasan menurut beliau itu memang tidak harus pukul memukul, tetapi kekerasan psikologis itu mungkin malah lebih bahaya karena tidak kelihatan, misalnya karena ibunya hamil, karena stres dikit, karena secara psikologi segala macam kurang harmonis, sehingga jangan dipikir misalnya diam itu tidak jahat. Diam itu kadang-kadang jahat karena tidak akan bisa menyampaikan, tidak bisa sharing, tidak bisa saling memecahkan permasalahan. Dan kadang-kadang suami yang tidak sabar, begitu pegel, muring-muring, sudah mecucu, metu gitu aja keluar lah. Itu mungkin seorang ibu sudah bertanya yang bermacam-macam, kenapa suami saya ini, apa sudah tidak cinta, karena saya mengandung dan sebagainya misalnya. Nah, oleh karena itu pengertian, kelegowoan, kesadaran, ketulusan, keseimbangan itu kelihatannya memang sangat penting. Nah, Ibu Bu Dedit mau menambahkan, monggo kami persilakan. Ada yang ditambahkan, monggo. Sedikit barangkali Bapak yang ingin saya tambahkan terkait dengan penanya yang pertama, dampak bagi ibu ataupun pada janin. Tadi untuk ibu sudah disampaikan, ini dampak yang sangat nyata kelihatan kalau pada janin itu. Preeklamsi ini kan sistem pembuluh darah ya, jadi di mana nanti kalau ada terjadi preeklamsi maka aliran darah yang dari ibu ke janin itu pasti akan terhambat. Nah, yang namanya plasenta atau ari-ari, di sana kan sumber makanan, oksigen dan sebagainya untuk bayi. Nah, itu akan terhambat. Dengan terhambatnya itu, maka mungkin pertumbuhan bayi juga akan terganggu seperti tadi yang disampaikan. Kemudian bisa juga kalau misalnya kehamilannya kurang bulan, maka dia akan bisa lahir prematur. Nah, kalau lahir prematur ini, dampak dari kelahiran prematur inilah yang perlu diperhatikan karena itu akan jangka panjang gitu ya Bapak. Jadi banyak sekali rangkaiannya di sana untuk preeklamsi itu. Oleh karenanya deteksi dini itu sangat diperlukan sekali. Ini yang anu Bu, tapi mungkin tidak dijawab sekarang ya. Ini sejak tadi itu saya ingin bertanya terus ini. Apakah orang kuno dulu ya untuk menghadapi preeklamsi ini ada juga, tapi nggak usah dijawab sekarang ya, nanti aja karena mungkin bagi masyarakat yang tidak dibayang-bayangi
pembiayaan mungkin ya, takut ya. Oleh karena itu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, negeri kita ini adalah Jamrud di Katulistiwa. Negeri kita adalah surga dunia yang nyata, karena semua kepentingan manusia tersedia dengan melimpah ruah di sini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Ya, kita kalau berpikir secara rasional, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita kelihatannya justru mundur ke belakang. Contohnya, berkali-kali kita selalu mengingatkan kepada kita semuanya, dulu abad ke-7, ke-8, listrik belum ada, kereta mesin belum ada, masih pakai pedati, cikar, dan lampu cempluk. Tapi leluhur kita sudah mampu membangun Candi Prambanan, Candi Borobudur, putra-putranya raja-raja besar yang menguasai 2/3 dunia. Wah, apa tidak hebat? Tapi sekarang ini ngomong jarak jauh sudah bisa, buka Mbah Google sudah bisa, ya tahu semuanya. Tapi kenapa kita semakin terasa mundur? Mungkin memang kita harus telaten dan sabar untuk menggali lagi. Lah, sebelum nanti ke ibu-ibu berdua, kita pengen mendengarkan pengalaman bapak-bapak. Bukan kok saya anti kepada keluarga berencana, tidak. Karena hidup ini memang harus diatur supaya tidak berudul terus, ya toh. Kadang-kadang sarung dijemur gitu aja, besok sudah ibu itu mengandung, ya toh. Tapi harus dipikir lah. Ini memang selalu saya telepon kalau tidak ada yang namanya Bapak Insinyur Soeharto. Beliau itu punya putra itu banyak, tapi semua sehat-sehat, pendidikannya maju-maju, dan juga beliau Pak Gundono itu guru silat yang mempelajari baik wanita ataupun putra di Asia, termasuk di India, di Bangladesh, di ini. Nanti pengen pengalaman beliau tentang ibu itu kalau zaman dulu bagaimana menjaga kesehatannya gitu. Monggo Pak Harto dulu. Kami persilakan nih, setelah itu Pak Gun. Tadi sudah disebut sama Pak Jati, tapi mungkin tidak to the point ya. Istri saya itu pernah agak sedikit cemburu begitu. Tuh, karena apa? Ada seorang ibu yang punya putra 6 atau 8 itu di wisuda di TV mana Jakarta. Loh, lah saya 12 kok enggak di wisuda, kan ada TV masuk. Jadi jumlah anak saya itu seluruhnya 12 orang. 9 perempuan, 3 laki-laki. Ibu 1. Ibu 1. Nah, 5 orang sudah lulus sarjana, yang 4 orang sekarang lagi masuk perguruan tinggi. Maksudnya belum lulus perguruan tinggi. 1 baru masuk, yang lain masih SMP. 1 yang masih SMP. Yang di SMA sudah tidak ada. Nah, ini kira-kira poinnya adalah kiat-kiat sekarang. Jadi kiat-kiatnya untuk bagaimana ibu bapak sekalian dan semua pemirsa TV tahu pasti ya. Saya tidak pamer dan kebetulan dan alhamdulillah ya berkat Yang Maha Kuasa. Tapi lepas daripada itu bahwa semuanya kesehatan itu bermula dari diri kita sendiri, dari pola pikir. Malah sampai pernah tuh di perkumpulan di RT RW ibunya Nana ditanya, saya lihat di sini ibu yang paling muda adalah Bu Harto katanya. Dia tanya, apa rahasianya? Tanya Bu Harto saja. Itu semua apa? Berangkatnya dari pola pikir. Pola pikir. Karena itu pikiran itulah yang menentukan bagaimana orang itu sehat atau tidak. Pikiran itulah juga yang menentukan apakah negara itu mau bangkrut atau tidak. Terutama dalam pikiran pemimpin. Nah ini. Jadi semua itu tidak lepas daripada itu. Akhirnya adalah semua akhirnya mengerucut bahwa kekuatan yang utama manusia itu di sini, di otak. Ya, poinnya adalah sistem pengembangan otak ya. Saya memberikan mata kuliah namanya strategi berpikir. Jadi berpikir strategis. Itu bagian daripada mata kuliah manajemen. Itu di luar mata kuliah manajemen lingkungan ada sendiri manajemen namanya decision making process. Proses pengambilan keputusan. Kalau dulu yang namanya terkenal itu Pak Harto Jenderal Besar, yang namanya adalah berpikir strategis, yaitu strategi berpikir.
bagaimana untuk memenangkan pertarungan, bagaimana untuk memenangkan sesuatu plan, ya, bagaimana untuk membuat negara menjadi bagus, itu semua dari pikiran. Sebuah kapal yang besar yang terdiri dari puluhan ribu penumpang, yang paling jago adalah nakoda. Ini masalahnya sekarang, ya, kembali pada masalah itu tadi, bahwa akhirnya betapapun kecilnya bentuk daripada keracunan janin itu, dalam istilah saya itu adalah sebuah kegagalan sistem proses kehamilan. Dan nuwun sewu, proses kehamilan itu kan sebuah proses. Ada inputnya bisa energi atau gizi. Dan energi atau gizi itu bisa dalam bentuk yang fisikal maupun yang non-fisik, istilahnya psikologis. Nah, ada yang sangat ekstrim mengemukakan bahwa musik jenis A bisa membuat bayi jadi cerdas dan sebagainya. Tadi Pak Jati mengemukakan, kalau orang dulu bisa, ya, wah, sangat luar biasa, saya tidak memuji. Kalau kakek dan nenek kita dulu, dan ini kebiasaan saya daripada waktu istri saya hamil, itu saya tidak pernah puasa. Saya pernah ditanya, Pak Harto, ada putranya Pak Harto yang lumayan bagus, prestasi akademisnya dari A sampai Z itu bagus semua. Dia tanya, Pak Harto, dulu waktu hamilnya bagaimana anak ini? Saya bilang, saya kalau puasa itu Pak, bukan tidak makan dan tidak minum. Terus gimana? Saya itu melakukan yang terbaik untuk diri saya dan masyarakat saya. Dalam istilah nenek saya dan kakek saya dulu, istilahnya saobah, sak tingkah pola, sing apik, sing becik. Termasuk tidak korupsi. Ini Pak Gun, ini yang ahli silat ya, apa ada gerakan-gerakan ibu yang bisa membantu itu tadi ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gundono, asli Malang. Kepada yang terhormat narasumber dan Mas Jati, perlu saya sampaikan, pada dasarnya kita ini kalau kita lihat ibu-ibu hamil itu, kalau berdasarkan analisa silat, kadang-kadang tidur kita salah. Kadang-kadang tidur miring ke kiri itu jantung yang kena, tidur ke kanan. Bagusnya tidur itu telentang pakai bantal biasa. Terus yang kedua juga olahraga ringan untuk ibu-ibu. Artinya olahraga ringan itu bisa kita lihat nanti dari denyut nadi kita sampai mencapai berapa, macam stretching biasa, itu juga membantu. Karena yang kita makan itu juga merupakan energi yang kita buang. Lah kadang-kadang keringat kita tidak keluar. Nah itu yang akhirnya jadi pengendapan, akhirnya juga menjadi penyakit, kolesterol dan lain-lainnya. Terus yang kedua, masalah tali ngurip itu napas. Loh kok napas ini tidak pernah kita syukuri. Kita berjalan ini sudah napas. Lah perlu zikir berdasarkan agamanya masing-masing. Mohon pada Allah semoga, ya karena mohon pada Allah semoga apa yang kita kandung ini menjadi sehat dan lain-lainnya. Tapi kalau kita tidak pernah itu, terus kita alokasikan kita pemikiran dengan ributnya dengan suami dan lainnya, ini juga mempengaruhi pada jalin. Nah, harapan saya justru olahraga disesuaikan dengan kemampuan ibu-ibu yang hamil. Terus yang kedua, perlu riset antara Departemen Kesehatan dengan Departemen Olahraga, sehingga nanti bisa menemukan, jadi kita tidak memvonis ini harus punya penyakit begini, tidak. Kita lihat perlu ada penelitian yang bisa menemukan itu. Saya rasa itu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo kami persilakan, ini kesempatan terakhir ibu kita berdua ini, himbauan dan harapan apa kepada bangsa ini dan masyarakat secara umum. Monggo kami persilakan Ibu Anu dulu. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan, itu adalah pengalaman ya Bapak, pengalaman dari para bapak, terutama tadi yang punya putra 12, sungguh luar biasa, sudah besar-besar lagi sekarang, yang paling kecil SMP ya. Tadi Bapak utarakan bahwa seluruh putra putrinya itu kualitasnya sangat baik ya Pak. Nah, terkait dengan apa yang Pak Zaki sampaikan tadi, bahwa sekarang kita punya program KB. Kalau dulu kan berapapun putra dari nenek kita dulu ya, berapapun putranya akan lebih banyak anak, banyak rezeki katanya begitu.
Sebenarnya seperti Bapak tadi, kalau putra-putrinya 12 diberikan bekal pendidikan yang baik, diberikan nutrisi yang baik secara kualitasnya ya, tidak hanya kuantitas tapi lebih dari sisi kualitas, itu tentu akan menjadikan penerus bangsa yang sangat berkualitas. Jadi tergantung dari bagaimana pola asuh yang kita terapkan pada anak-anak gitu ya Bapak. Kemudian tadi juga dari olahraga ya, khususnya dari silat, disampaikan ini sedikit saja barangkali saya menyampaikan bahwa kalau pada ibu hamil, Bapak tadi sarannya kan tidur terlentang diberi bantal gitu ya, diberi bantal yang tidak terlalu tinggi supaya menghindari untuk tidur miring ke arah kiri supaya tidak bermasalah pada jantung. Kalau pada ibu hamil dari sisi medis, terutama kehamilan yang sudah trimester 3 yang mana ibu rahim akan semakin membesar, ibu juga akan berat membawanya, itu sebenarnya boleh-boleh saja tidur terlentang, tetapi mohon jangan terlalu lama karena itu sangat tidak disarankan, karena kalau terlalu lama nanti ada pembuluh-pembuluh darah yang itu tertekan oleh pembesaran rahim yang itu akan mempengaruhi sirkulasi atau peredaran darah dari ibu ke janin. Itu saja. Kemudian pada ibu hamil juga kita mengajarkan ada senam hamil Bapak, ada senam hamil di dalam exercise atau kebutuhan dasar ibu hamil juga. Sebenarnya olahraga itu tidak dibatasi, silahkan dilakukan sesuai dengan kemampuan ibu. Jadi terima kasih sekali, itu adalah salah satu upaya untuk menyehatkan fisik seorang ibu hamil. Nah itu mungkin dari saya. Terima kasih, monggo kami dilanjutkan. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak tadi itu memang betul. Jadi yang penting bahwa selama kehamilan itu bagi ibu-ibu dan calon ibu itu memang harus selalu menjaga kesehatan, terutama menjelang atau sebelum hamil dan selama kehamilan. Nah ini bisa dilakukan pada waktu kita akan mempersiapkan menjadi seorang calon ibu. Kemudian hal yang penting untuk menjaga kesehatan selama kehamilan memang sangat diperlukan, antara lain kita harus mengenal pola hidup sehat. Pola hidup sehat di sini yaitu makan makanan yang memang menu seimbang, ya, bergizi tinggi sesuai kebutuhan selama kehamilan, karena memang ada beberapa kebutuhan selama kehamilan trimester 1, kedua dan ketiga. Nah, kemudian selain itu juga perlunya olahraga. Olahraga selama kehamilan juga boleh disarankan. Bahkan itu baik ya. Bahkan berenang pun boleh selama kehamilan, asal memang sesuai dengan kemampuan. Nah, hal-hal yang lain untuk perawatan ibu hamil ya, agar tidak terjadi penyakit-penyakit selama kehamilan, ini juga disarankan untuk mengurangi suatu beban stres psikologis ya. Dan makanya ini persiapan fisik dan psikologisnya yang perlu diperhatikan. Nah, memang mengapa orang-orang dulu itu sampai bisa sehat sampai putranya banyak, itu salah satunya juga karena memang zaman dulu ini kan belum banyak ini ya polusi, jadi udara masih segar, kemudian pola makannya juga masih bukan fast food, jadi makanan alamiah, sehingga itu akan mengurangi sebetulnya resiko penyakit itu. Nah sekarang ini ibu-ibu yang hamil di era sekarang ini banyak sekali pengaruhnya dari lingkungan, baik itu polusi, cara pola makannya, ini juga yang sudah dan banyak menggunakan ini instan ya. Nah ini juga akan pengaruhi penyakit-penyakit tersebut. Nah oleh karena itulah maka sangat kami sarankan sekali bagi ibu-ibu atau calon-calon ibu akan selalu menjaga kesehatan, memperhatikan, dan jangan lupa meningkatkan ya pengetahuan, bisa melalui baca-baca buku ataupun dari informasi dari tenaga kesehatan. Sekira demikian. Iya, terima kasih. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, khususnya para remaja putri ataupun ibu-ibu
jelas sekali tadi bahwa bagaimanapun pula menurut Bapak Insinyur Soeharto, peranan otak kita untuk memanage dengan baik, untuk menganalisa dengan baik apa yang harus kita perbuat, termasuk apa yang kita minum dan makan itu bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, ngapain mesti kita kejar-kejar sampai keringat yang bersusah payah, hanya justru melahirkan penyakit-penyakit yang pelan-pelan akan melumpuhkan kualitas anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu itu. Juga tadi diperingatkan oleh beliau, alangkah baiknya kalau kita memanfaatkan surga dunia yang namanya Indonesia ini. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Ayo cari buku skrip, tulis jumlah rumput aja. Mungkin satu buku skrip kurang. Tulis flora dan fauna yang lain mungkin kurang. Kenapa kita tidak come back to nature, kembali ke alam yang sedemikian pemberian tak terbatas nilainya oleh Sang Maha Pemurah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, keluarga besar Dhamma TV dan Kiprah Jati mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Trivitas Politekkes ya, Politeknik Kesehatan Malang, yang adik-adik cantik-cantik, ceria-ceria, ibu-ibu yang bijak-bijak, semuanya mudah-mudahan menjadi titah-titah yang mengabdi kepada kemanusiaan yang mulia di muka jagat ini. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Sampai kita ketemu setiap minggu jam 7 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 12 siang. Sudah barang tentu kita masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun.